Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya sahabat penyuluh dimanapun Anda berada yang masih aktif, baik sebagai penyuluh fungsional atau PNS, penyuluh P3K, dan penyuluh non-PNS atau yang disebut dengan honorer, dan juga semua penyuluh di agama lain, baik Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Tentu kita berharap Allah Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kesehatan, keberkatan untuk kita semua. Sahabatku, hari ini, bahkan mulai kemarin ya, Kementerian Agama menggelar pemilihan dan sekaligus pelantikan organisasi profesi penyuluh agama Republik Indonesia yang disebut dengan IPARI. Alhamdulillah, syukur, kita berterima kasih kepada semua penyuluh yang hadir di Indonesia, sekitar 100 lebih ya, karena provinsi diwakili oleh 3 kali 34, berarti kan 100 lebih. Itu telah sukses mengadakan pertemuan atau rapat, kemudian menyusun kepengurusan. Dan insya Allah nanti malam, kalau tidak ada alal malam melintang, kepengurusan yang sudah terpilih, saya pun nggak tahu siapa saja kepengurusan itu, insya Allah akan dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Berkaitan dengan itu, yang pertama tentu saya atas nama pribadi maupun Pokjaluh atau FKPAI Provinsi Kepulauan Riau mengucapkan selamat dan sukses. Yang kedua, saya juga ingin menjawab pertanyaan kawan-kawan, terutama penyuluh yang ada di Sumatera, karena selama ini kita aktif berkomunikasi, apalagi yang dalam wilayah tugas saya sebagai ketua penyuluh di Provinsi Kepulauan Riau, dan juga teman-teman yang penyuluh yang ada di provinsi lain. Pertanyaannya begini, Pak, ketika IPARI berdiri, mau dikemanakan itu FKPAI dan Pokjaluh? Banyak yang japri dari kemarin, segera putuskan saja, bubarkan atau tetap dipertahankan. Tentu saya menjawab kepada mereka, oke, nanti saya sampaikan. Nah, semalam sebenarnya ada yang mencoba meminta kepastian atau segera dipastikan saja FKPAI dan Pokjaluh itu dilebur atau dikubur, istilahnya itu ya, atau dilembur. Nah, semalam masalah itu tidak bisa dilanjutkan dibahas karena situasinya tidak memungkinkan ya kan. Akhirnya sampai hari ini masalah itu tetap mengambang. Tetapi sekedar jawaban kepada teman-teman, khususnya yang hadir dalam mengikuti rapat pembentukan ya pengurus organisasi profesi penyuluh seluruh Indonesia ini, mungkin nanti ketika ditanya oleh teman-teman di provinsi dan kabupaten kota masing-masing, apa yang saya sampaikan ini sekedar pendapat pribadi, bukan pendapat organisasi ataupun pendapat lembaga, terkhususnya Kementerian Agama. Tetapi saya kira apa yang saya sampaikan ini sedikit bisa memberikan bantuan jawaban ketika ada teman-teman ditanya oleh teman yang lainnya yang sekarang masih berada bekerja di wilayahnya masing-masing. Karena faktanya yang hadir hari ini saya mendapatkan informasi, meskipun seharusnya 3 unsur ya, ketua tim penyuluh di tingkat provinsi, ketua Pokjaluh, dan ketua FKPAI, tapi ternyata ada juga yang hadir tidak mewakili salah satu unsur itu, tapi di atas namakan unsur itu. Nah, ketika ada salah satu tidak hadir, baik Pokjaluh maupun FKPAI, itu kan jadi masalah tersendiri. Tapi baiklah, saya ingin menyampaikan dulu ya, setelah IPARI terbentuk, mau dikemanakan itu FKPAI dan Pokjaluh? Pilihannya kan 3 ya, dilebur gitu ya, dikubur atau dilembur. Artinya kalau
lebur itu kepengurusan yang ada sekarang itu dijadikan kepengurusan IPARI ya. Ada juga yang mengusulkan seperti itu, saya lihat. Yang kedua ya, kepengurusan yang ada biarkan berjalan sendiri. IPARI berdiri, Pokjaluh tetap ada, FKPAI tetap ada. Yang saya istilahkan tadi di lembur saja, dibiarkan saja. Atau dikubur, artinya dua organisasi itu dihapus, berdirilah barang ini, yaitu IPARI. Oke, mana yang harus kita pilih di bawah? Dalam hal ini saya ingin memberikan beberapa jawaban atau pemikiran ya. Pertama, IPARI ini merupakan singkatan dari Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia yang sudah diplenokan, bahkan sudah terpilih kepengurusannya, yang insya Allah nanti malam dikukuhkan. Oke, langkah berikutnya akan didaftarkan di Kemenkumham. Nah, lembaga Kemenkumham lah nanti yang akan mengesahkan lembaga ini, karena lembaga ini adalah lembaga profesi. Kita tunggu saja nanti bagaimana proses berikutnya. Kita semua sudah sepakat, saling memahami, andaikan tidak bisa didaftarkan karena mungkin menggunakan bahasa ikatan atau sudah ada senama dengan yang lain, kita serahkan saja kepada pengurus yang baru ya, apapun namanya tetapi harus segera disahkan ya. Jadi yang pertama yang saya ingin jelaskan kepada kawan-kawan khususnya yang tidak hadir dalam acara ini ya, bahwa organisasi ini organisasi profesi, tidak melihat dari agama apa dia, tidak melihat PNS, non PNS ya, honorer mau K3 atau apa, yang penting penyuluh. Mungkin kalau di lembaga lain mirip PGRI, ada Persatuan Guru Republik Indonesia, kita lihat di PGRI ya, mau agamanya Islam, mau bukan, mau yang PNS, mau tidak, bisa bergabung dalam PGRI. Di organisasi lain ada yang namanya IDI, Ikatan Dokter Indonesia, bidan ada yang namanya IKBI. Intinya lembaga lain ada, dan kita juga membuat hal yang sama. Karena ternyata ketentuannya setiap jabatan fungsional mewajibkan ada organisasi profesi, dan inilah sudah terbentuk. Nah, sebelumnya memang pernah dicoba membuat organisasi ya oleh Kementerian Agama. Ternyata yang sebelumnya itu tidak pas disebut organisasi profesi karena memang hanya muslim saja ya. Nah, oleh karena itu untuk kita pahami bahwa IPARI ini adalah rumah besarnya penyuluh di tingkat nasional, nanti juga akan dibentuk di tingkat provinsi dan juga akan dibentuk tingkat kabupaten. Nah, berdasarkan ADRT yang sudah kita sepakati, IPARI ini hanya tingkat pusat namanya pengurus pusat, wilayah namanya pengurus wilayah, artinya provinsi ya, itu pengurus wilayah, kabupaten namanya pengurus daerah. Nah, teman-teman ya, karena IPARI adalah rumah besar penyuluh ini, PNS, non PNS ya, apapun agamanya, berarti ini sifatnya umum, namanya organisasi profesi. Lalu masalah baru muncul, dan ini banyak sekali yang sudah mulai ya kasakusuk bertanya-tanya. Lalu setelah ini terbentuk, bagaimana nanti Pokjaluh atau FKPAI yang ada di provinsi dan kabupaten kota masing-masing? Ini pertanyaannya. Saya ingin jawab dulu FKPAI. FKPAI ini Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam Indonesia ya, jadi Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam. Lembaga ini beberapa tahun yang lalu pernah eksis ya, walaupun tidak seluruh Indonesia tapi pernah ada, bahkan sudah terdaftar di Kemenkumham ya. Sayangnya tidak aktif dan oleh pengurusnya tidak diusulkan kembali untuk dibubarkan, maka lembaga ini masih tercatat di Kemenkumham. Tetapi ya secara aturan sebenarnya sudah bubar karena sekian tahun tidak aktif, tidak ada pembaharuan dan segala macam. Ini jadi masalah tersendiri sebenarnya. Nah, ketika teman-teman di provinsi itu sudah ada FKPAI,
Masalahnya apakah ini dibubarkan atau tidak? Ya pertanyaannya kan kita ini masih butuh apa tidak? Karena bedanya dengan IPARI, kalau IPARI ini semua agama, kan begitu. Kalau FKPAI mau PNS mau non PNS boleh, tetapi harus muslim, kan begitu. Namanya forum penyuluh agama Islam, forum komunikasi penyuluh agama Islam. Nah, kalau kita beranggapan di dalam setiap provinsi itu ada forum atau ada organisasi atau ada wadah yang mewadahi khusus penyuluh agama Islam, silahkan itu dilanjutkan. Jadi tergantung kita sebenarnya butuh apa tidak. Kalau menurut kita butuh, ya silahkan dilanjutkan. Dan namanya tidak harus FKPAI, ya, karena pusat tentu tidak ngurus ini. Kenapa? Karena FKPAI yang ada saja di pusat sekarang bisa dikatakan ya apa ya, layamutu walayahya. Dikatakan ada, faktanya tidak ada. Dikatakan tidak ada, ternyata ini masih tercatat di Kemenkumham, kan jadi masalah. Nah, oleh karena itu yang di bawah yang mau tetap mempertahankan FKPAI, menurut saya silahkan saja, karena toh FKPAI kan hanya khusus yang beragama Islam. Jadi memang tergantung kebutuhan daerah masing-masing, ya monggo-monggo saja. Oke, jelas ya, masalah FKPAI ini kan agak berbeda. Kalau IPARI semua agama dan semua jenis penyuluh, PNS, non-PNS maupun P3K, apa istilahnya itu ya, sama dengan FKPAI sebenarnya ya. Nah, kemudian yang kedua, Pokjalu apakah tetap ada? Apakah dilebur atau dihilangkan? Nah, ini juga tergantung menurut saya kebutuhan kita juga gitu ya. Karena begini, Pokjalu itu persoalannya sudah masuk dalam catatan atau petunjuk teknis pelaksanaan penyuluh fungsional. Itu kalau nggak salah pada halaman 15. Di situ kalau nggak salah ya, ada dua tentang Pokjalu di situ. Kalau nggak salah menyebutnya kelompok binaan dibentuk dan di-SK-kan oleh Pokjalu. Ternyata Pokjalu itu boleh membuat SK kelompok binaan yang nanti akan menjadi kelompok binaan para penyuluh, yang nanti bisa juga untuk membuat angka kredit, tetapi tentu harus dilapor ke Kasih Bimas Islam. Menurut saya seperti itu. Jadi ternyata ada cantolan bukunya itu. Begitu juga apa tugas Pokjalu juga ada di buku itu, bukan hanya satu item, tapi intinya ada di buku itu. Nah, kalau misalnya ini dibubarkan di setiap kabupaten kota atau provinsi misalnya, ya berarti ada kalimat di buku itu jadi mubazir. Memang solusinya barang ini tetap diadakan ya, Pokjalu itu tetap ada, atau Kementerian Agama Pusat merubah pedoman itu sendiri, jadi berubah semua. Jadi menurut saya tergantung kebutuhan. Hanya bedanya kalau dengan FKPAI tadi ya, kalau FKPAI bisa disebut sebagai ormas, kan begitu. Kalau Pokjalu hanya kelompok kerja saja, bukan ormas. Cuman sayangnya selama ini praktek Pokjalu di beberapa daerah tertentu mirip ormas. Mirip ormas tuh ada bidang sosial kemasyarakatan, ada bidang sosial budaya. Malah pula ada yang menyebutkan ya 8 asnaf yang ada dalam penyuluh itu, bahkan dalam zakat tuh ada semua di situ. Nah, jadi menurut saya ya, bahwa Pokjalu itu dibutuhkan hanya dalam hal-hal berkaitan dengan peningkatan kinerja penyuluh. Seperti ini kelompok binaannya di mana, ada masalah tentang tupoksi penyuluh, ayo bicarakan di situ gitu ya. Dan idealnya Pokjalu itu juga semua agama. Kalau kita di guru, mungkin ya teman-teman kan banyak juga penyuluh merangkap guru ya. Itu kan ada Pokjawas misalnya yang khusus di Kementerian Agama ya. Pokjawas itu kelompok kerja pengawas, jadi ngawasi guru-guru yang di sekolah di mana-mana. Itu kan di Kementerian Agama ada Pokjawas. Itu organisasi juga, bukan organisasi ya, hanya kelompok kerja saja. Kalau di penghulu misalnya
ada Pokja Hulu. Nah, Pokjawas itu ya, itu tidak hanya Muslim, semua agama yang ada di situ bisa masuk sebagai kelompok kerja pengawas sekolah. Nah, Pokjaluh itu ya seperti itu. Tapi apakah Pokjaluh itu harus 100% Muslim atau boleh melibatkan guru agama atau yang PNS saja atau gabungan non PNS? Memang lagi-lagi ini tergantung kebutuhan wilayah masing-masing. Kalau misalnya di daerah itu misalnya 100% penyuluhnya Muslim, ya berarti Pokjaluh Muslim saja. Kalau di daerah itu misalnya ada penyuluh juga yang PNS, ada juga yang non-Muslim, ya gabungkan saja. Toh ini kan hanya membicarakan kinerja tentang kita sebagai pegawai saja, kan begitu kan. Nah, berbeda dengan FKPI. Kalau FKPI kan ormas namanya. Nah, jadi berdasarkan 3 perbedaan itu, maka mungkin saya ingin simpulkan ya, kalau IPARI itu organisasi profesi penyuluh seluruhnya, bisa dikatakan induk organisasi PNS, non-PNS, P3K, Muslim atau bukan Muslim, bergabung semua di situ. Satu. Kalau FKPI hanyalah organisasi penyuluh khusus Muslim. Nah, silahkan nanti butuh apa tidak. Kalau Pokjaluh itu lebih kepada bagaimana kita bisa meningkatkan kinerja sebagai tusi atau ya tugas fungsi penyuluh saja, lebih ke internal. Jadi tidak ngurusi yang sifatnya publik ke masyarakat, zakat, masyarakat sumbangan sana, sumbangan sini, itu kurang tepat. Tapi semuanya memang sangat tergantung situasi dan kondisi. Kenapa saya sebutkan seperti itu? Bisa saja ya Pokjaluh itu ya khusus Muslim. Nanti cantolannya ke atas, pembinaannya itu ya Kasih Bimas Islam. Kalau memang misalnya penyelenggara Katolik, penyuluhnya banyak, bisa saja nama organisasinya ya Pokjaluh yang Katolik atau Kristen. Nanti cantolan pembinaannya ya kepada penyelenggaranya. Nah, tetapi kan terlalu ribet menurut saya. Kalau pendapat saya pribadi, Pokjaluh itu adalah ya semacam kelompok kerja penyuluh PNS gitu ya, semua agama yang ada dalam Kementerian Agama itu, supaya tidak terlalu banyak Pokjaluh. Tapi kalau mau dipisah silahkan, yang penting nyamannya bagaimana. Kenapa? Karena ini kan berkaitan kita membina kelompok-kelompok binaan. Ya saya khawatir moderasi beragamanya masih kurang apa ya, kurang begitu serius atau kurang begitu bisa dijalankan. Daripada program terhambat, nanti malah menjadi masalah tersendiri. Yang saya katakan kurang begitu bisa dijalankan itu kan ada beberapa daerah tentu para penyuluh ini ya, tetapi walaupun ini 1-2 ya, agak susah kita berdiskusi, membicarakan kelompok binaan ketika di situ berbeda agama. Ya antara enak dan nggak enak lah. Sebenarnya bukan berarti dia apa ya tak suka dengan agama lain, bukan, tidak. Ini kan sekedar nyaman dengan tidak nyaman saja. Silahkan saja berbeda, tapi menurut saya lebih bagus disatukan ya. Jadi oleh karena itu menurut saya kalau IPARI harus segera dibentuk dari pusat sampai ke kabupaten kota. Wajib menurut saya itu. Kan ini kan amanah dari setiap jabatan fungsional. Kalau FKPAI tergantung kebutuhan masing-masing. Ya, toh FKPAI juga di pusat kan badan hukumnya bisa dikatakan sudah kadaluarsa. Kalau di bawah ingin membuat badan hukum sendiri, sebenarnya silahkan saja ya, yang khusus kumpulan penyuluh Muslim, tapi tak mungkin menggunakan FKPAI lagi. Kalau Pokjawas atau Pokjaluh juga begitu, tadi sudah saya jelaskan. Hanya saja teman-temanku ya, ini kan yang jadi masalah, mungkinkah terjadi gesekan
ketika 3 organisasi ini atau 3 jenis perkumpulan tuh masih ada. IPARI ada, Pokjaluh ada, FKPAI ada. Berarti ada 3 organisasi penyuluh yang ada di setiap wilayah atau provinsi, daerah atau kabupaten kota. Ini jadi masalah tersendiri ya. Kalau memang ingin tetap sama-sama ada, Pokjaluh ada, IPARI ada, kemudian FKPI ada, maka syaratnya menurut saya 2 saja yang paling pokok. Yang pertama, program kerja dibedakan. Kenapa harus dibedakan? Supaya tidak berbenturan. Itu satu. Yang kedua, kita harus saling mengikhlaskan ya, karena ada kemungkinan nanti satu merasa tersaingi ya. Mestinya begini, ibaratnya kita ini kan 3 ketua nanti ya, satu jalan cuman beda perjalanan. Istilahnya itu ya bukan menyimpang tapi menyamping saja. Kita ini tujuan sama, cuman dengan cara jalan yang berbeda. Nah, jadi kenapa harus dibedakan? Yaitu ya supaya tidak jadi benturan. Contoh IPARI, karena ini sudah melakukan perdebatan panjang, program kerjanya sudah ada. Nah, kalau bisa FKPAI ini ya agaklah sedikit dibedakan dengan yang namanya IPARI agar tidak nanti jadi benturan di lapangan. Kalaupun toh misalnya sama namanya, ini kan kita berorganisasi itu kan hak asasi. Kalaupun toh misalnya sama bidangnya atau mirip, paling tidak program kerjanya beda. Nah, gitu ya. Contoh, kalau IPARI mungkin suatu saat ada bakti sosial kepada orang miskin, nah, mungkin FKPAI ada bakti sosial kepada panti asuhan. Itu salah satu solusinya ya. Tapi kalau bisa betul-betul beda. Sebab kalau sama, insya Allah nanti masih tetap ada benturan-benturan seperti itu ya. Kemudian Pokjaluh. Nah, Pokjaluh ini yang selama ini juga ngurusi yang tidak ada kaitannya dengan kinerja penyuluh itu ya, maka yang bidang atau program yang tidak ada kaitannya dengan kinerja penyuluh, terutama gunaikan pangkat, kelompok binaan, ini dihapus supaya 2 bidang-bidang atau biro-biro yang berkaitan yang sudah ada di IPARI, yang sudah ada di FKPI, di Pokjaluh jangan muncul lagi. Yang saya maksud itu kan ada di beberapa tempat Pokjaluh itu misalnya bidang organisasi dan kemasyarakatan, bidang bantuan sosial misalnya, itu kan itu bukan kerja Pokjaluh begitu, ini dilebur. Jadi kalaupun toh mau sama-sama ada 3-nya itu, 3 macam itu ya, maka saran saya, pertimbangan saya ya 2 itu tadi. Yang pertama, bidangnya dibedakan ya supaya tidak terjadi benturan. Yang kedua, dari awal kita sudah harus saling mengikhlaskan. Nah, salah satu cara saling mengikhlaskan, nanti teman-teman yang ikut hadir hari ini maupun yang ada di provinsi dan kabupaten masing-masing ya, kalau bisa ayo duduk bersama dulu ya, supaya tidak terjadi benturan-benturan dalam perjalanannya. Mari kita hilangkan ego ya. Kalau memang ada yang sanggup jadi ketua IPARI, ada pula yang sanggup menjadi ketua FKPAI, ada pula yang sanggup menjadi ketua Pokjaluh, ya monggo-monggo saja. Tetapi kalau saya mendapatkan informasi ya, pendapat salah satu pejabat dari Subdit Kementerian Agama, menurut bapak-bapak itu dileburkan saja. Artinya FKPAI dihilangkan, Pokjaluh dihilangkan. Itu kan, tapi kan di lapangan tidak semudah membalik telapak tangan. Kita tahu itu. Ya apalagi kawan-kawan penyuluh ini kan hobi organisasi semua. Malah kita ini kalau bisa satu penyuluh ini yayasan di dia, penyuluh semua ada di dia.
kan tidak semudah membalik telapak tangan juga ya. Memang enaknya kalau penyuluh ini mau Pokjaluh, mau FKPAI, mau IPARI kan sama-sama di bawah Kementerian Agama, supaya tidak menimbulkan persoalan di belakangnya. Maka ini para kanwil seluruh Indonesia dan kepala kantor Kementerian Agama perlu mendudukkan betul ya, IPARI, Pokjaluh dengan FKPAI, perlukah ini sama-sama ada atau tidak? Karena kita ini adalah aparatur Kementerian Agama, jangan sampai berbeda dengan atasan kita. Ya, atasan kita kan beda-beda. Kalau di kabupaten kota berarti kepala Kemenak, kalau di provinsi berarti Kakanwil. Nah, setiap kepala Kemenak kan punya selera masing-masing. Jadi artinya jangan samakan Kemenak A dengan Kemenak B, karena semua punya kebijakan masing-masing. Teman-temanku, saya kira itu ya yang dapat saya sampaikan, sekedar bahan pertimbangan saja kepada teman-teman, baik yang datang ke Jakarta sebagai bekal saja ya. Mungkin nanti kalau ditanya ketika IPARI berdiri mau dikemanakan FKPAI dengan Pokjaluh tadi, saya ingin ulangi, itu hanya pendapat saya pribadi berdasarkan ya literatur yang saya baca. FKPAI itu sampai di mana sekarang, Pokjaluh itu apa, IPARI dan lain-lainnya sebagainya seperti apa. Dan saya juga memahami kondisi di lapangan, ada yang ya dengan legowo langsung saja semua organisasi yang ada dilebur dijadikan satu namanya IPARI. Tapi kan ingat, tidak semua daerah itu pemikirannya sama dengan seperti itu. Saya kira itu kurang lebihnya, mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.